wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa jenis honorer apa saja jadi P3K part-time, dan juga ada 8 poin kesimpulan saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI. Selengkapnya, yuk kita simak hingga akhir videonya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, menjanjikan pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang mengatur pengangkatan honorer menjadi P3K dikebut dan kelar sebelum tenggat waktu 6 bulan sejak Undang-Undang ASN 2023 diundangkan. Namun hingga saat ini belum jelas mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K, termasuk jenis honorer apa saja yang akan diangkat menjadi P3K part-time dan siapa yang berhak jadi P3K penuh waktu. Kita tahu bahwa saat ini sudah memasuki masa kampanye pemilu 2024 yang dimulai 28 November 2023 kemarin. Nah, masihkah para anggota Komisi 2 DPR memberikan perhatian terhadap nasib jutaan honorer di saat mereka sendiri sedang berjuang untuk kepentingan politik masing-masing? Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 13 November 2023, Menpan RB Abdullah Azwar Anas baru sebatas menjelaskan alternatif metode pengangkatan honorer jadi P3K. Saat itu, Menteri Anas menjelaskan bahwa tahapan pengangkatan tenaga honorer diawali dengan proses verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP serta BKN. Menteri Anas mengatakan terhadap honorer yang lolos audit maka langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Pada poin tersebut tidak dijelaskan apakah seluruh honorer dengan beragam jenis pekerjaan akan diangkat menjadi P3K part-time ketika sudah dinyatakan data valid. Tidak adakah yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu? Saat itu Pak Anas mengatakan alternatif lain yakni melakukan penetapan dan penyesuaian status honorer menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipergunakan. Menteri Anas juga mengisyaratkan bahwa honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tetap melalui tahapan seleksi dengan mendapatkan afirmasi. Nah, kalimat dari Pak Anas tersebut juga belum klop dengan pernyataannya bahwa honorer lolos audit akan menjadi P3K part-time. Lagi-lagi pertanyaan besarnya ialah jenis honorer apa saja yang akan jadi P3K penuh waktu dan siapa bakal diangkat jadi P3K part-time? Menteri Anas pada saat raker tersebut juga menegaskan bahwa P3K part-time dan P3K penuh waktu sama-sama akan mendapatkan nomor induk pegawai. Nah, pada raker Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB Azwar Anas dan juga Badan Kepegawaian Negara saat itu menghasilkan 8 butir kesimpulan. 8 poin kesimpulan dibacakan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dikutip dari situs resmi DPR RI. Berikut 8 poin tersebut. Pertama, Komisi 2 DPR RI mendukung Kemenpan RB melaksanakan 7 agenda transformasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Poin kedua, Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB segera menyelesaikan penyusunan PP agar dapat memberikan kepastian hukum
terdapat pelaksanaan Undang-Undang ASN. Ketiga, mengingat banyaknya perubahan komponen manajemen ASN dalam Undang-Undang ASN, maka Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB meningkatkan koordinasi dengan BKN dan stakeholder lainnya guna memastikan 7 agenda transformasi yang diatur dalam PP memiliki sinkronisasi dengan Undang-Undang ASN dan tidak tumpang tindih dengan peraturan turunan lainnya. Berikutnya poin yang keempat yaitu terhadap tenaga non-ASN yang sudah terdata, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Pan-RB dan juga BKN meningkatkan koordinasi dengan BPKP untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data tenaga honorer agar pemerintah segera mendapatkan data yang valid dalam menyusun skenario penataan tenaga non-ASN. Kelima, terhadap tenaga non-ASN yang belum terdata, Komisi 2 DPR RI bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB dan BKN untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, poin yang keenam, berkaitan dengan skenario penataan tenaga non-ASN, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB dan BKN memiliki jadwal dan mekanisme penataan yang jelas, serta memberikan berbagai kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer, baik dalam mekanisme P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Ketujuh, dalam rangka mempercepat penerbitan PP sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Komisi 2 DPR RI, Kementerian Pan-RB, BKN, dan LAN sepakat untuk melakukan rapat konsinyering. Dan poin yang ke-8 yakni Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB mendorong ASN untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.